Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Bimbingan Penjualan Islam kelas 2B dengan mata kuliah pengantar psikologi akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul emosi. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri yaitu Fadila Safa Pramono dan 4 rekan kelompok saya yaitu ada Miftahul Jannah, Sastia Aulia, lalu Mutia Fidinilah, dan yang terakhir yaitu Irlega Firdanaka. Dan di sini kita akan membahas tentang pengertian emosi, lalu pengertian emosi menurut para ahli, lalu macam-macam emosi, faktor emosi, tahapan emosi, perkembangan emosi, dan tentu bagaimana cara mengatasi emosi. Oke, simak terus ya kelanjutannya. Pengertian emosi. Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini. Hal itu dibarengi dengan dua aspek yang lain, yaitu adanya daya pikir atau kognitif dan psikomotorik atau konatif. Biasanya, emosi sering dikenal dengan aspek efektif. Hal ini merupakan dari penentuan sikap yang menjadi salah satu predisposisi dari perilaku manusia. Emosi menurut para ahli, Sugarda Purbawakja 1982 dalam Muhammad Ali dan Muhammad Asrori 2004 menyatakan bahwa emosi adalah suatu respon terhadap suatu perangsang yang menyebabkan perubahan fisiologis disertai perasaan yang kuat dan biasanya mengandung kemungkinan untuk meletus. Respon demikian terjadi baik terhadap perangsang-perangsang eksternal maupun internal. Menurut Daniel Goleman 2002, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Biasanya, emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dari dalam individu. Pada 1999, seorang EQ Organization, konsultan dan pengajar senior di Potchefstroom University, Afrika Selatan, secara tegas mengatakan, emosi adalah suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. Sifat dan intensitas emosi biasanya terkait erat dengan aktivitas kognitif manusia sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Emosi adalah hasil reaksi kognitif terhadap situasi spesifik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi emosi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kematangan emosi seseorang. Menurut Harlock, antara lain, yang pertama ada usia. Semakin bertambah usia individu, diharapkan emosinya akan lebih matang dan individu akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. Individu semakin baik dalam kemampuan memandang suatu masalah, menyalurkan dan mengontrol emosinya secara lebih stabil dan matang secara emosi. Yang kedua ada perubahan fisik dan kelenjar. Perubahan fisik dan kelenjar pada diri individu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kematangan emosi, sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode badai dan tekanan. Emosi remaja meningkat akibat perubahan fisik dan kelenjar. Yang ketiga ada pola asuh orang tua. Pengalaman yang berinteraksi di dalam keluarga akan menentukan pola-pola perilaku anak terhadap orang lain dalam lingkungannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keluarga adalah pola asuh orang tua. Cara orang tua memperlakukan anak-anaknya akan memberikan akibat yang permanen dalam kehidupan anak. Yang keempat ada lingkungan. Kebebasan dan kontrol yang mutlak atau ketat dapat menjadi penghalang dalam pencapaian kematangan emosi seseorang. Lingkungan di sekitar kehidupan seseorang yang mendukung perkembangan fisik dan mental memungkinkan kematangan emosi dapat tercapai. Yang terakhir ada jenis kelamin. Laki-laki ideal lebih berkuasa jika dibandingkan dengan perempuan. Mereka memiliki pendapat tentang kemaskulinan terhadap dirinya sehingga cenderung kurang mampu mengekspresikan emosi seperti yang dilakukan oleh perempuan. Hal ini menunjukkan laki-laki cenderung memiliki ketidakmatangan emosi jika dibandingkan dengan perempuan. Selanjutnya ada tahapan-tahapan emosi. Yang pertama ada penolakan dan menarik diri. Seseorang yang baru saja mengalami kejadian menyedihkan pasti akan berpikir bahwa ini tidak mungkin terjadi. Reaksi penolakan ini adalah sebuah reaksi yang normal dilakukan banyak orang yang sedang dipenuhi dengan emosi. Penolakan merupakan salah satu mekanisme pertahanan yang biasa dilakukan orang untuk melindungi hal yang ia percayai.
Orang yang sedang berada dalam tahap ini belum bisa mempercayai peristiwa yang ia alami sekaligus menarik diri dari semua orang. Pada tahap ini adalah respon sementara yang membawa seseorang pada gelombang rasa sakit yang pertama. Yang kedua, marah. Memudarnya efek penyangkalan dan isolasi akan diiringi dengan rasa sakit yang belum bisa diterima seseorang. Seseorang dengan rasa sakit rentan terpicu emosi untuk melampiaskan rasa sakitnya lewat kemarahan. Rasa marah kadang diarahkan pada orang yang berkaitan dengan peristiwa yang dialami, seperti membenci orang yang sudah meninggal, atasan yang memecat mereka, dan masih banyak yang lainnya. Namun, bukan tidak mungkin rasa marah ini dilampiaskan kepada orang yang tidak berkaitan seperti psikiater atau rohaniawan yang mencoba membantu mereka. Yang ketiga itu ada penawaran. Setelah kemarahan itu memudar, mulai ini timbul perasaan bersalah diiringi dengan pikiran kalau saja saya memanggil dokter lebih cepat, pasti bakal begini, atau kalau saja saya sadar sebelumnya, dan sebagainya. Nah, pada fase ini, seseorang diam-diam akan membuat kesepakatan dengan Tuhan sebagai upaya melindungi diri dari rasa sakit. Pada fase ini adalah fase pertahanan yang paling lemah dalam melindungi seseorang dari kenyataan yang menyakitkan. Pada fase ini, seseorang mulai percaya terhadap apa yang sudah menimpanya. Yang keempat ada depresi. Menurut psikis sentral, ada dua jenis depresi yang dapat timbul dari kesedihan. Depresi pertama adalah reaksi yang berkaitan dengan kerugian. Pada depresi ini berisi kesedihan, kekhawatiran, dan penyesalan. Fase ini dapat berakhir ketika seseorang mendapatkan klarifikasi dan jaminan yang dapat meyakinkan bahwa hidup mereka akan baik-baik saja. Sementara depresi yang kedua lebih tidak terlihat dan memiliki arti tertentu. Depresi ini bisa jadi sebuah persiapan untuk melepas dan menerima seluruh keadaan. Pada fase ini dapat berkurang dengan afeksi berupa pelukan dan pujian. Yang kelima atau yang terakhir ada penerimaan. Dikutip dari headline, penerimaan tidak selalu menjadi tahap yang membahagiakan atau membangkitkan semangat. Tahap ini tidak berarti seseorang telah melewati kesedihan. Seseorang mungkin akan merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Perasaan kurang puas dalam fase ini dapat diminimalisir apabila seseorang sudah bisa bahwa masalah ini tidak akan terlalu berat jika dibandingkan hal buruk lainnya, yang untungnya tidak mereka alami atau berhasil mereka lewati sebelumnya. Selanjutnya yang perkembangan emosi. Proses perkembangan mengerti dan memahami orang lain yang berarti mampu menggambarkan ciri-cirinya, mengenali apa yang dipikirkan, dirasa, dan diinginkan serta dapat menempatkan diri pada sudut pandang orang lain tersebut tanpa kehilangan dirinya. Sutjiningsih 2012. Menurut Harlock, yang pertama, belajar menggunakan katarsis emosi untuk menyalurkan emosi. Yang kedua, membicarakan berbagai masalah pribadi dengan orang lain. Yang ketiga, kebiasaan dalam memahami dan menguasai emosi dan nafsu. Yang keempat, gambaran tentang situasi-situasi yang dapat menimbulkan reaksi-reaksi emosional. Yang kelima, lingkungan sosial yang dapat menimbulkan perasaan aman dan keterbukaan dalam hubungan sosial. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengatasi atau mengontrol emosi? Bagi beberapa orang, mengontrol emosi itu hal yang sulit untuk dilakukan, sehingga bisa menjadi amarah yang meledak-ledak. Padahal emosi sendiri itu dapat mempengaruhi beberapa aspek di kehidupan kita gitu, mulai dari pengambilan keputusan, interaksi dengan orang lain, serta ikut serta berperan dalam kesehatan mental. Nah, maka dari itu kita perlu untuk belajar mengontrol emosi dengan tepat supaya tidak memberikan dampak buruk terhadap kehidupan kita dan orang sekitarnya gitu. Dan ada beberapa cara nih yang bisa kita lakukan agar kita dapat mengontrol emosi. Yang pertama yaitu menyadari dampak yang bisa ditimbulkan. Oke, sebelum melakukan emosi, pikirkan terlebih dahulu dampak yang akan ditimbulkan gitu. Cara mengungkapkan emosi yang tidak tepat itu dapat berpengaruh terhadap hubungan dengan orang lain, lalu menimbulkan konflik serta masalah pada fisik maupun mental kita gitu. Lalu yang kedua adalah bertujuan untuk mengendalikan, bukan meredam. Cara mengontrol emosi yang tepat adalah dengan mengendalikan, bukan meredam. Ketika emosi diredam secara paksa, kita tuh membatasi diri untuk belajar dari pengalaman dan mengekspresikan perasaan. Maka dari itu kita dari sedari dini gitu harus bisa mengontrol gitu, bukan meredam.
Oke, selanjutnya yaitu mengidentifikasi apa yang dirasakan. Melakukan identifikasi atas suasana hati dapat berpengaruh terhadap bagaimana cara kita mengontrol emosi. Coba bertanya ke diri sendiri soal beberapa hal. Contohnya, apa yang sebenarnya kita sedang rasakan? Lalu apa yang membuat kita merasakan hal tersebut? Adakah penjelasan masuk akal atas situasi yang sedang kita alami? Apa yang hendak dilakukan untuk melampiaskan perasaan? Dan apa ada cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi situasi tersebut? Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut yang tadi saya sudah jelaskan, reaksi yang sebelumnya menggebu-gebu tentu akan menjadi berbeda gitu. Meski terlihat sulit dilakukan, cobalah berlatih untuk melakukannya supaya terbiasa. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu menerima keadaan. Menerima situasi yang sedang terjadi dapat membantu kita dalam mengontrol emosi. Cobalah untuk berkata pada diri sendiri bahwa situasi yang tengah kita alami bukanlah masalah besar. Cara ini tuh memungkinkan kita untuk tidak bereaksi secara berlebihan. Menerima emosi dapat memberikan kepuasan tersendiri dalam hidup dan dapat mengurangi resiko mengalami gejala kesehatan mental. Lalu selanjutnya yaitu menarik napas dalam. Menarik napas dalam memang tidak menghilangkan emosi, namun cara ini dapat membuat kita menjadi lebih tenang. Saat pikiran menjadi tenang, kesalahan dalam pengambilan keputusan akibat emosi tentunya akan semakin berkurang. Dan untuk melakukan cara ini tentu menggunakan tarik napas melalui diafragma ya gitu. Nah, jadi dengan cara tuh kayak tahan selama 3 detik, lalu dikeluarkan secara perlahan seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu kapan harus mengeluarkan emosi itu kita harus ketahui gitu, atau kayak kita ketahui kapan harus mengeluarkan emosi. Nah, melakukan emosi dengan cara menangis maupun berteriak merupakan hal yang sangat wajar untuk dilakukan. Cara tersebut dinilai dapat membantu meredakan amarah yang ada dalam diri. Meski begitu, kamu harus memperhatikan situasi di sekitar sebelum melakukan emosi gitu. Hal ini dapat membuat kita belajar dengan sendirinya soal waktu yang tepat untuk mengekspresikan emosi dalam diri. Gitu. Selanjutnya ada beri ruang untuk menyendiri. Nah, tentu ini banyak dilakukan ya oleh para remaja pada saat sekarang, seperti kayak me time lah bahasa lainnya gitu. Memberi ruang ini tuh memberi ruang untuk sendiri itu dapat mempengaruhi cara kita dalam mengambil keputusan. Hal ini memang tidak dapat sepenuhnya menghilangkan emosi, namun dapat mengalihkan perhatian untuk sementara hingga semua mereda gitu. Jadi tidak teralihkan atau tidak terpusatkan ke emosi gitu. Jadi kita bisa mengalihkan ke hal-hal yang lain, entah hal yang. Lalu selanjutnya meditasi. Melakukan meditasi dapat menjadi salah satu alternatif cara mengontrol emosi. Meditasi dapat meningkatkan kesadaran terhadap perasaan serta pengalaman yang pernah kita alami sebelumnya. Selain membantu mengontrol emosi, meditasi pun dapat memberikan sejumlah manfaat lain, mulai dari membuat tubuh menjadi lebih rileks, lalu hingga mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik, khususnya untuk kita ya para remaja gitu. Dan yang terakhir adalah berbicara dengan terapis. Apabila emosi sudah mulai membebani pikiran, segera konsultasi dengan terapis atau ahli kesehatan mental. Berbicara dengan ahlinya bisa membantu kita dalam hal seperti pertama, mengeksplorasi faktor yang membuat emosi menjadi tidak teratur. Lalu, mengatasi perubahan suasana hati yang parah, mempelajari cara mengontrol emosi yang tepat, berlatih menantang perasaan yang membuat tertekan. Nah, dari hal tersebut gitu, dengan berbicara dengan ahlinya dapat mengurangi potensi kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat memberikan efek buruk terhadap diri sendiri, seperti melukai diri sendiri ataupun merusak hingga bahkan bunuh diri. Seperti itu kurang lebih bagaimana cara mengatasi emosi yang terjadi gitu dalam diri kita. Selanjutnya ada sebuah kalimat dari YB Mangunwijaya, yaitu perang tidak dapat dimenangkan dengan emosi tetapi dengan perhitungan yang dingin. Oke, sekian presentasi kami dari kelompok 4, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kalian dan kita semua. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.